Indonesia, negara yang dikenal sebagai negara agraria dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, menjadikan sektor pertanian menjadi hal yang penting di negara ini. Kegiatan bertani masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama di daerah desa dan tepi kota. Salah satu dari hasil pertanian yang sering kita temui adalah kacang tanah. Beri contoh, kita pergi ke pasar tradisional. Di sini kita bisa menemukan para pedagang berjualan hasil pertanian, dan salah satunya adalah kacang tanah. Kacang tanah merupakan komoditas kacang yang paling banyak diperdagangkan setelah kacang kedelai, menjadikannya mudah ditemukan di setiap sudut pasar. Namun sayangnya jumlah produksi tahunan kacang tanah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2012. Di tahun 2018, produksi kita turun menjadi 512.000 ton, atau berkurang sekitar 30% dari tahun 2012. Padahal kacang tanah merupakan salah satu sumber protein murah yang populer di kalangan masyarakat. Selain itu, dikarenakan perannya sebagai bahan olahan makanan sehari-hari, mulai dari makanan tradisional yang telah ada dari dulu hingga sekarang, sampai dengan makanan modern, pernyataan ini menjadi bukti bahwa kacang tanah telah mengakar kuat di dunia kuliner Indonesia. Menurut kutipan dari salah satu sumber, kebutuhan akan kacang tanah terus meningkat seiring dengan perkembangannya industri pangan dan peningkatan jumlah penduduk. Tapi dengan pentingnya peran kacang di masyarakat, bagaimanakah kondisi pertaniannya? Sakjane nandur kacang tanah iki nguntungke Mas. Ya itu terkendalane ya oke hama tikus, karo penyakit ular. Ya produksine ya berkurang dadi biasane ya akeh dadi sithik. Ya petani-petani saiki ya oke sik ora nandur, malah do males. Ya hasilnya ya tidak sesuai harapan. Ya sekarang itu nandure godhonge padha kriting. Dadi ya wis piye meneh wis ngono kuwi. Dari cerita Pak Romli, kita dapat gambaran bahwa budidaya kacang tanah ternyata tidak mudah dilakukan. Lantas, apakah ada solusinya? Kacang tanah itu merupakan salah satu komoditas yang penting di Indonesia. Kenapa? Karena berbagai macam olahan makanan di Indonesia itu salah satunya adalah dengan menggunakan kacang tanah. Itu misalnya makanan-makanan tradisional itu banyak sekali menggunakan bahan baku kacang tanah, dan juga seperti snack-snack rasa kacang, es krim dengan varian rasa kacang, juga ada selai kacang. Itu buktinya itu hampir di semua toko di Indonesia itu pasti ada menyediakan makanan dengan olahan rasa kacang itu. Kemudian, namun sayang sekali, ironisnya kita sebagai salah satu negara agrarian, namun kita masih menjadi salah satu negara importir terbesar di dunia. Kenapa? Karena ternyata produktivitas kacang yang dihasilkan oleh petani di Indonesia itu dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Sementara permintaan pasar dari tahun ke tahun tersebut terus mengalami peningkatan, sehingga produksi dalam negeri itu belum bisa memenuhi dari permintaan pasar. Kacang tanah lurik sendiri ini memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan dengan kacang-kacang umum atau seperti kacang Garuda yang telah banyak dibudidayakan oleh petani-petani dan dimanfaatkan oleh industri makanan. Misalnya seperti tipe polongnya, tipe tanamannya. Kacang lurik ini sendiri itu dia memiliki tipe ada salah satu tipe dari Valencia, di mana bijinya itu jumlah biji per polongnya itu 3 sampai 5 biji per polong. Sementara kalau kacang-kacang yang umum dijual itu seperti kacang Garuda itu hanya 2 sampai 3 biji per polong. Dan juga dari hasil produktivitasnya kita lihat itu ternyata kacang lurik ini sendiri memiliki jumlah polong per tanaman itu lebih banyak dibandingkan dengan kacang Garuda.
Kalau kacang lurik itu bisa menghasilkan 25 sampai 30 jumlah polong per tanaman, sementara kacang Garuda itu hanya menghasilkan 21 polong per tanaman. Dari berat bijinya juga per tanaman itu lebih besar dibandingkan kacang Garuda. Lebih sekitar 40 sampai 50% berat biji dari kacang lurik ini lebih tinggi dibandingkan dengan kacang Garuda yang sudah terstandar gitu, yang sudah menjadi salah satu varietas unggul. Kemudian kami berupaya untuk mengembangkan kacang ini sendiri menjadi lebih baik gitu dengan mengoptimalkan dari hasil kacang ini sendiri, sehingga tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan produktivitas dari kacang yang nanti bisa dimanfaatkan oleh petani untuk memenuhi permintaan pasar. Nggak usah jawab boleh. Coba dulu. Ya ampun, kita harus nyiram tanaman yang sana nggak ada. Peneliti Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada tengah melakukan pengembangan terhadap kacang lurik. Salah satu prosesnya adalah pemuliaan. Pemuliaan ini bertujuan untuk mendapatkan kacang lurik dengan produktivitas yang lebih tinggi dan dapat memenuhi permintaan pasar. Metode yang dilakukan adalah seleksi. Seleksi dilakukan dengan memilih benih yang akan ditanam dengan keseragaman ukuran, keseragaman berat, dan juga kondisi kulit benih yang bagus. Benih yang telah diseleksi ini akan ditanam, dan hasil panen dari penanaman ini selanjutnya akan diseleksi kembali dari tanaman yang paling bagus produktivitasnya untuk ditanam kembali. Proses ini terus berlanjut hingga mendapatkan bibit unggul yang kita harapkan dapat menjadi pilihan petani untuk dikembangkan dan ditanam di lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas kacang tanah di Indonesia dan menjadikan Indonesia tidak bergantung kepada impor. Kacang lurik. Kacang ini mungkin masih cukup asing di telinga kita. Tapi tentu secara sepintas kita pasti bisa menebak kenapa dinamakan lurik. Karena memang di dalam bijinya terdapat pola-pola lurik, beberapa pola di dalamnya. Nah, hal yang menarik dari kacang ini adalah jumlah rata-rata biji dalam tiap polongnya. Jika di kacang biasa itu rata-ratanya 2-3 biji per polong, kalau di kacang lurik ini kita bisa menemukan sekitar 3-4 biji per polong dan maksimal pernah ditemukan sampai sekitar 5 biji. Nah, dari segi bentuk tubuhnya atau perawakan, kacang ini memang lebih rimbun dan lebih tinggi dari kacang biasa. Meskipun usia panennya itu 10 hari lebih lama dari kacang biasa yang rata-rata sekitar 90 hari, tetapi kacang ini memiliki ketahanan terhadap hama penyakit yang relatif lebih baik daripada kacang biasa. Nah, kalau dari segi perawatannya, kacang ini hampir sama saja seperti kacang biasa. Nah, dari segi rasa kacangnya, kacang ini jika direbus, konon dari testimoni yang sudah ada, itu rata-rata menyatakan bahwa rasanya lebih gurih dari kacang biasa. Nah, selama ini para peneliti dari Lab Genetika dan Pemuliaan Fakultas Biologi UGM masih terus menggali potensi yang ada dari kacang ini sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani-petani di Indonesia. Oh iya Mas, ini ketemu Pak Budi neng sawah iki nawani bibit kacang tanah, jarine kacang lurik luwih apik hasilé. Iki lagi dicoba ditanam, mudah-mudahan apik. Sik Mas tak jipuk bibite. Iki lho Mas, bibite apik-apik lho, gede-gede. Iki Mas, coba tak kupase glono lurike lho. Mudah-mudahan
hasilnya sesuai sik diarepe. Saat ini pengembangan kacang lurik sudah masuk dalam tahap uji coba penanaman oleh petani mitra langsung. Kedepannya, kacang lurik ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi budidaya kacang tanah negeri yang lebih mudah, menjanjikan, dan menguntungkan bagi masyarakat, khususnya petani. Pak Romli, Oh, Pak Budi. gimana kabarnya? Baik, Pak. Aduh, saya ingin tahu kabarnya kacang lurik kita gimana? Ya, kemarin udah ditanam, sekarang udah mau panen, Pak. Udah umur hampir 100 harian di. Gimana tuh pertumbuhannya, bagus gak? Bagus, Pak. Bagus sekali. Ya, Udah. untuk kacangnya udah jadi itu yang karena mau dipanen. Gimana Udah, ukurannya? Ukurannya lumayan besar. Besar-besar ya? Iya. Ya, baik. Mudah-mudahan sampai panen nanti berkabar lagi ya, Iya. karena saya akan meneruskan lagi ke lahan yang lain. Ya. Sehat Terima selalu. kasih, nggih. Salam. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kacang lurik adalah kacang tanah yang nama latinnya Araxis hypogaya, yang dia merupakan kacang tanah lokal. Kami melakukan riset sejak tahun 2017, kemudian kami menemukan ada kacang tanah lokal dari daerah selatan Jawa Barat dan juga ada yang di daerah selatan Jawa Timur. Ini merupakan sebuah harapan bagi kita untuk solusi di mana negara kita itu masih mengimpor kacang tanah dari luar negeri. Meskipun kita memiliki kapasitas produksi yang tidak kurang. Ya, kita setahun, 5 tahun lalu kita masih memproduksi kurang lebih 650 ribu ton per tahun. Tapi sejak 5 tahun ini turun terus, sehingga sekarang mungkin sekitar di 500 ribu ton per tahun. Jadi ada penurunan signifikan selama 5 tahun, kurang lebih 150 ribu ton. Nah, ini harus kita cari solusinya, di mana kacang lurik tadi memiliki beberapa keunggulan, antara lain dia memiliki polong yang ukurannya cukup besar. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kacang tanah biasa, ukuran bijinya juga lebih besar, bukan hanya ukuran polong. Dan yang menarik adalah jumlah biji. Jadi jumlah biji di kacang lurik itu tidak seperti di kacang biasa. Kalau di kacang biasa biasanya hanya 1 atau 2 ya, sesekali ada yang 3. Tapi di kacang lurik ini malah kebanyakan 3, 4. Jadi sedikit yang 2, kebanyakan 3, 4, dan bahkan kadang-kadang ada yang 5. Nah, dengan ukuran yang besar dan dengan ukuran polong yang besar, jumlah biji yang cukup banyak ya, 2, 3, 4, bahkan ada yang sampai 5. Ini memberikan harapan kepada kita bahwa produktivitas kacang lurik ini akan bisa menutupi tadi kekurangan kebutuhan kacang tanah kita di Indonesia. Nah, salah satu sentuhan inovasi di tim kami yaitu dengan menggunakan induksi poliploid dari biokarantin yang kami temukan dan sudah memiliki paten, maka kacang lurik ini kemudian berkembang menjadi lebih baik, dan pada tahun 2019 sudah kami daftarkan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan kita bersyukur bahwa tanda daftar varietas kacang lurik sudah kami terima dari Kementan RI pada tahun 2019. Saya berharap bahwa pengembangan kacang lurik di Indonesia ini akan terus tumbuh, akan terus pesat ya, karena sekali lagi negara kita masih memerlukan, masih mengimpor, dan sudah saatnya kita dari perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga riset ya, bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang terkait dengan ketahanan pangan, agar negara kita yang jumlah penduduknya sekarang sudah mencapai 275 juta ini, dengan konsumsi yang cukup tinggi, konsumsi pangan termasuk kacang tanah ini, bisa sedikit demi sedikit dan kemudian bisa menjadi mandiri
Bahkan kita nanti bisa mengekspor ke luar negeri seperti hanya beberapa kacang tanah yang sudah diolah ya. Ada beberapa kacang tanah olahan kita yang itu bisa diekspor. Nah, tentunya ini bahan bakunya perlu kita bantu, perlu kita supply, perlu kita tingkatkan. Baik secara kuantitas, produktivitasnya maupun secara kualitas. Oleh karena itu, cintai produk-produk inovasi karya anak bangsa dan mudah-mudahan saya berharap kacang lurik ini bisa bermanfaat dan mewarnai kebutuhan masyarakat Indonesia.